Jokowi saya duga kuat mengalami kelainan jiwa yang dinamakan gejala egoistik, narsisistik, dan megalomaniak. Kumat juga lagi ya. Dia seorang psikopat, selalu merasa paling benar, tidak pernah merasa salah. Jadi keinginannya untuk terus membayang-bayangi Presiden Prabowo menunjukkan kelainan kejiwaannya itu. Siapapun di negara kita ini, mantan presiden dan mantan wakil presiden, itu memang ada kecenderungan untuk terus dibicarakan. Jadi, para pembenci Jokowi, pada kritikus Jokowi yang berharap supaya Jokowi ini tidak lagi muncul di permukaan, tidak lagi isu-isu politik yang direspon oleh Jokowi, tentu akan menjadi perbuatan sia-sia berharap Jokowi tidak bicara dan tidak berbuat apapun untuk kepentingan politik bangsa dan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat grup Bukan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, Mbah Amin Rais, salah satu orang yang konsisten dalam membenci Pak Jokowi. Ini lama libur mengkritik, kini beliau tampil lagi ya. Yang terbaru, Mbah Amin ini ya masih menudih Pak Jokowi dengan kata-kata kotornya ya. Dan dia menyuruh Pak Jokowi untuk berhenti membayang-bayangi Pak Prabowo. Siapa sih yang membayang-bayangi Pak Prabowo? Orang Pak Jokowi itu di Solo itu rakyat sendiri yang mendatangi beliau loh. Beliau nggak pansos, beliau nggak caper, beliau nggak mengada-ngada loh. Mbah Amin. Tentunya pernyataan Mbah Amin ini terbantahkan atas pernyataan pengamat politik Adi Prayitno yang tentunya membungkam balik para pembenci Pak Jokowi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Itu pernyataan para ternak Jokowi hanya pernyataan yang belgedes. Artinya pernyataan bohong, tipu-tipu. Jokowi bukan Mulyono kalau tidak suka bohong dan tipu-tipu. Beberapa waktu lalu saya pernah menyatakan Jokowi saya duga kuat mengalami kelainan jiwa yang dinamakan gejala egoistik, narsisistik, dan megalomaniak. Mungkin juga dia seorang psikopat, selalu merasa paling benar, tidak pernah merasa salah. Jadi keinginannya untuk terus membayang-bayangi Presiden Prabowo menunjukkan kelainan kejiwaannya itu. Begitu banyak video-video viral. Tiap hari rumah Jokowi itu kebanjiran orang-orang yang antri hanya sekedar ingin berfoto dan selfie dengan Jokowi. Bahwa sekalipun dirinya tak lagi jadi presiden, teruslah disukai dan dicintai oleh rakyatnya. Bahkan ketika ada libur panjang beberapa hari yang lalu, Jokowi mengisi waktu lowongnya dengan touring keliling Solo. Tentu ada respon pro dan kontra. Dengerin tuh Tentu Mbah ada Amin pihak yang Rais. setuju, ada pihak juga yang nyinyir dan terkesan sadis memberikan komentar. Misalnya pihak yang pro mengatakan bahwa Jokowi sekalipun tak lagi jadi presiden, tetaplah Jokowi itu punya magnet yang pastinya akan selalu menjadi pusat informasi, terutama dari kawan-kawan media. Secara Setuju, politik, Bang. Jokowi misalnya adalah sebagai sosok yang akan terus dicintai oleh rakyatnya sekalipun tak lagi jadi presiden. Buktinya bukan hanya di rumahnya yang begitu banyak orang antri, tapi berbagai tempat yang dikunjungi oleh Jokowi. Banyak sekali masyarakat yang hanya sekedar datang, berfoto dan bersalaman dengan Jokowi. Itu bagi pihak-pihak yang pro dan kontra. Tapi bagi pihak yang sinis, bagi pihak-pihak yang selama ini memang cukup agresif menyerang Jokowi, itu adalah bentuk lain dari capernya Jokowi untuk mendapatkan perhatian dari publik, perhatian dari media, dan perhatian dari seluruh rakyat Indonesia. Karena Jokowi setelah tak lagi jadi presiden, tentunya panggung politiknya akan senyap dan pastinya akan gelap gulita. Maka salah satu cara tentu bagi Jokowi supaya terus eksis dalam konteks pembicaraan politik nasional adalah dengan memberikan statement dan peristiwa-peristiwa politik yang itu akan selalu dikait-kaitkan dengan Jokowi. Ini kan menegaskan bahwa siapapun yang menjadi presiden di Republik Indonesia hari ini, tentu Jokowi itu tidak melupakan sebagai presiden yang sudah memiliki kontribusi yang signifikan, kontribusi penting terkait dengan pembangunan yang ada di Indonesia. Misalnya Jokowi itu adalah sebagai sosok pembangunan karena aktif membangun infrastruktur. Bukan hanya jalan tol, bukan hanya soal bandara, tapi juga embung yang dinilai sebagai upaya untuk bagaimana melakukan pemerataan dan keberpihakan terhadap rakyat. Kami orang Papua sangat cinta sama Pak Jokowi.
Inilah salah satu pengakuan dari rakyat Papua ketika daerahnya diperhatikan oleh Pak Jokowi. Nama saya Fidrianti Asnanikre dari Wasior, Papua Barat. Sudah ada listrik di sana belum? Kalau sekarang setelah Bapak Jokowi ada, kita sudah dapat internet, sudah dapat listrik. Dari setelah Bapak Jokowi ada internet. Iya, jadi dulu waktu masih dari kelas 1 sampai kelas 8, kelas 9, pas SMA baru kita ada listrik. Oh, ada internet. Listrik Listrik itu baru stabil setelah tahun 2020. di zamannya siapa itu? Pak Jokowi pastinya. Kami orang Papua sangat cinta sama Pak Jokowi. Mama dan Bapak kerja apa? Bapak bawa kapal laut. Bawa kapal. Jolor, kalau orang Butong bilang jolor. Mama kerja apa Mama? Mama ibu rumah tangga tapi ada usaha. Pernah mimpi ke tidak kuliah di UI? Dari dulu karena kami dari Papua, satu hal yang kami tidak pernah bayangkan adalah datang ke sini. Tapi Bapak selalu bilang, orang miskin, orang susah juga bisa bermimpi, jadi jangan takut kalau bermimpi. Kakak saya bawa salah satu mahkota usaha Papua dari Wasior, dari kampungku. Mana? Ini adalah karya tangan dari mama-mama kami di Papua. Tentu Jokowi ini bukan SBY dan bukan Megawati yang ketua umum partai. Kalau Jokowi ini cara membangun panggung politiknya tentu bukan di partai politik. Berbeda dengan SBY, setelah tak lagi jadi presiden, tentu SBY punya mainan politik namanya Partai Demokrat yang saya kira menjadi tempat bagaimana SBY itu bisa menyampaikan gagasan, kegelisahan, dan isu-isu apapun yang terkait dengan kepentingan SBY melalui Partai Demokrat. Begitupun dengan Megawati. Setelah tak lagi jadi presiden, tentu Megawati punya partai namanya PDIP yang terus dijadikan sebagai tempat bagaimana Megawati membangun eksistensi dan kepentingan politiknya. Itu yang tidak dimiliki oleh Jokowi. Maka satu-satunya cara bagi Jokowi membangun panggung politiknya adalah dengan aktif memberikan respon-respon yang terkait dengan isu politik, isu sosial, termasuk isu bola. Jokowi juga begitu aktif misalnya menunjukkan bahwa dirinya adalah sebagai sosok yang secara nomenklatur politik sangat relevan untuk dibicarakan di bangsa dan negara. Oleh karena itu, satu-satunya cara sebenarnya supaya Jokowi ini equal dan sama dengan mantan-mantan presiden sebelumnya, punya tempat untuk dibicarakan, adalah dengan cara membangun narasi dan peristiwa-peristiwa politik supaya Jokowi ini terus menjadi spotlight pembicaraan yang ada di negara kita. Siapapun di negara kita ini, mantan presiden dan mantan wakil presiden, itu memang ada kecenderungan untuk terus dibicarakan. Jadi para pembenci Jokowi, pada kritikus Jokowi yang berharap supaya Jokowi ini tidak lagi muncul di permukaan, tidak lagi isu-isu politik yang direspon oleh Jokowi, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin akan terjadi. Karena apapun Jokowi akan terus membangun eksistensi dirinya sebagai sosok yang relevan dan penting untuk bangsa dan negara. Apalagi kita tahu bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia hari ini, Gibran Rakebuming Raka, adalah putra mahkota dari Jokowi. Oleh karena itu, membayangkan Jokowi akan meninggalkan dunia politik, akan berhenti bicara soal politik, itu tidaklah mungkin. Jadi, bagi para pengkritik dan pembenci Jokowi, tentu akan menjadi perbuatan sia-sia berharap Jokowi tidak bicara dan tidak berbuat apapun untuk kepentingan politik bangsa dan negara ini.